Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada bulan ini kita masih masuk pada pembahasan tentang Jesus, the promise fulfilled. Kita percaya bahwa Yesus adalah penggenapan dari janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kita percaya Yesus datang untuk menyelamatkan semua suku bangsa. Kita di sini berada dari suku, latar belakang, status sosial yang berbeda-beda, tapi kita semua disatukan oleh Injil Yesus Kristus. Dan minggu ini kita akan merenungkan tentang Nun Dimitis. Kita akan langsung membaca teks kita hari ini, yaitu terambil di dalam Lukas, pasal yang kedua, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. Bunyi firman Tuhan demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya dan sambil memuji Allah katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Itu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Setiap kita pasti senang ketika dijanjikan akan sesuatu. Namun kalau janji itu tidak ditepati atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita akan kecewa. Janji manusia itu bisa gagal dan manusia bisa lalai. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Dia pasti menepati apa yang dijanjikannya. Dan melalui janjinya kita memiliki pengharapan yang sejati. Dan di dalam janjinya hati kita akan diterangi oleh terang Injil. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 26 berbunyi demikian. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Sebelum kita membahas lebih dalam firman Tuhan pada hari ini, kita perlu tahu siapakah Simeon itu. Begitu banyak cara untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik seseorang, entah itu melalui ciri khas fisik tertentu maupun menggambarkan dari sisi karakter orang tersebut. Di dalam tradisi Kristen di luar Alkitab pada abad permulaan, Simeon dipahami sebagai seorang imam dan berusia 112 tahun. Tetapi ketika kita membaca Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 35, sebenarnya tidak ada petunjuk apapun tentang jabatan dan usia Simeon. Fakta bahwa ia berada di bait Allah dan memberkati Yusuf dan Maria bukan berarti bahwa ia adalah seorang imam. Tetapi di sini Lukas menjelaskan Simeon melalui sisi spiritualitas dari Simeon. Melalui teks Alkitab yang tadi telah kita baca, itu menerangkan dengan jelas bahwa Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Dia adalah orang yang sering, bahkan setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Seorang yang benar, dan di sini menggunakan kata dikaios. Tentunya dikaios ini memiliki makna yang beragam dalam teks Alkitab. Dikaios dalam tulisan Rasul Paulus memiliki makna pembenaran oleh iman melalui penebusan Kristus atau status hukum orang percaya yang ada dalam Kristus. Akan tetapi dikaios dalam tulisan Lukas lebih mengarah kepada keteladanan hidup dan menyeratkan posisi terhormat yang seringkali dikaitkan erat dengan para nabi. Jadi dikaios tidak selalu bisa diterapkan pada semua orang. Rasul Lukas juga menggambarkan bahwa Simeon juga adalah seorang yang saleh. Saleh di sini menggunakan kata eulabes. Eulabes dikaitkan dengan ketaatan kepada Taurat dan kebaikan pada semua orang. Dalam literatur sekuler Yunani kuno, eulabes merujuk pada warga negara ideal yang selalu berhati-hati dan teliti dalam mengikuti peraturan masyarakat dan negara. Selain benar dan saleh, Simeon juga menantikan penghiburan ilahi. Yang dimaksud penghiburan bagi Israel adalah kelepasan Yerusalem, menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi dalam ayat pasal 2 ayat 38 menantikan kelepasan untuk Yerusalem yang akan dilakukan oleh
Mesias. Perlu diingat bahwa Israel saat itu sedang ada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka ada di dalam penjajahan Romawi, mengalami kekejaman Herodes, dan secara rohani mereka sangat jelek karena agama yang bersifat lahiriah, dan juga saat itu tidak ada nubuat mulai zaman Maleaki. Tetapi dalam situasi seperti itu, Simeon tetap menantikan penghiburan untuk Israel. Ide tentang penghiburan memang mendominasi nubuat mesianis di Perjanjian Lama, dan itu tercatat misalnya di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1, Yesaya pasal 49 ayat 13, Yesaya pasal 51 ayat 3, Yesaya pasal 57 ayat 18, Yesaya 61 ayat 2. Pada periode selanjutnya, para rabi Yahudi menyebut Mesias sebagai Menahem atau penghibur. Kedatangan Kristus ke dalam dunia merupakan penghiburan ilahi. Tidak heran, kisah Natal di Lukas pasal 1 sampai dengan 2 dipadati dengan ide tentang sukacita dan pujian. Spiritualitas Simeon juga ditandai dengan karya Roh Kudus yang nyata di dalam dirinya. 3 kali Roh Kudus muncul di dalam ayat ini, sebagaimana Yohanes Pembaptis sejak di dalam kandungan Elizabeth dan Zakaria dipenuhi oleh Roh Kudus. Demikian pula Roh Kudus ada atas Simeon. Roh memberikan pewahyuan khusus kepadanya tentang Mesias. Roh memimpin dia ke bait Allah dan mempertemukan dengan bayi Yesus. Lukas menginformasikan bahwa Simeon menyambut dan menatang bayi Yesus sambil memuji Allah. Dalam Lukas pasal 2 ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Dalam teks asli tertulis, dan ia menerima dia di lengannya dan memuji Allah. Di sini artinya bukan Simeon yang mengambil bayi Yesus, ia hanya menerima bayi itu. Ini merupakan tanda bahwa apa yang Simeon sudah nantikan selama ini sudah diberikan Allah kepadanya. Begitu pentingnya hal ini sampai-sampai di dalam tradisi Kristen, Simeon disebut Theotokos, penerima Allah. Oleh karena itu Simeon disimbolkan sebagai penerima Allah. Ini adalah sebuah gambaran yang begitu indah yang perlu kita lakukan, hanyalah menerima anugerah itu. Anugerah Allah itu bukan sesuatu yang kita upayakan, tetapi anugerah itu sepenuhnya inisiatif Allah. Kita hanya perlu menerima melalui iman dan pengharapan dalam Kristus. Dalam Kristus kita mendapatkan pengharapan sejati. Jadi kita bisa melihat melalui kisah Simeon ini bagaimana Simeon adalah orang yang menerima anugerah daripada Allah. Dan kita pun adalah orang-orang yang menerima anugerah dari Allah. Kita menerima pengharapan sejati bahwa kelak kita tahu bahwa Yesus akan datang dan menyelesaikan persoalan dosa kita. Dalam pujiannya, Simeon menyerahkan siapa dia di hadapan Allah. Ia adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Penggunaan kata despotes di sini dimaksudkan sebagai penekanan terhadap kedaulatan Allah sebagai Tuhan. Simeon benar-benar sadar posisinya di depan Allah, menunjukkan sikapnya sebagai hamba percaya akan kedaulatan Tuhannya. Simeon tidak mengatakan, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, karena hambamu ini telah berdoa bertahun-tahun dan sekarang sudah selesai, dan melihat keselamatan yang daripadamu sesuai dengan apa yang sudah saya gunakan selama bertahun-tahun. Kalimat itu tidak ada jikalau Tuhan menepati janjinya kepada Simeon. Itu juga bukan karena Simeon baik, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa dia setia di dalam menepati janjinya. Oleh karena itu esensi kisah Natal adalah kisah di mana Allah berinisiatif masuk dalam sejarah umat manusia. Jadi ini bukan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Simeon selama berada dalam dunia, bukan apa yang dia kerjakan atau berapa banyak kontribusinya di dalam sejarah kerajaan Allah. Ini bukan tentang Simeon, tetapi tentang bagaimana Allah menggenapi janjinya di dalam kedaulatannya. Justru di sini kepuasan terbesar Simeon ketika ia berjumpa dengan Kristus. Ia menyadari yang menjadi fokus bukanlah kebaikan dirinya, tetapi adalah keselamatan dari Tuhan yang dia terima. Kemudian keselamatan itu sampai ke bangsa-bangsa atau terjadi keselamatan secara global sehingga hari ini kita yang non-Yahudi juga dapat menerima keselamatan. Dan itu terbukti hari ini kita yang non-Yahudi dapat percaya kepada Kristus. Tetapi bukankah kisah ini kontras dalam kehidupan kebanyakan orang Kristen masa kini? Seringkali kita menuntut Allah untuk menggenapi janjinya, bahkan seringkali justru kita memperlakukan Tuhan sebagai hamba kita. Bahkan seringkali justru kita memperlakukan Tuhan sebagai hamba yang membuat akhirnya seharusnya Tuhan marah kepada kita.
Jika ada doa-doa kita tidak terkabul, kita marah kepada Tuhan. Orang-orang yang hanya beragama menemukan atau memandang Tuhan itu berguna. Tetapi orang-orang yang mengenal Injil, orang yang mengalami dan menghidupi Injil, menemukan kepuasan sejati dalam Kristus. Ia akan melihat bahwa Tuhan itu indah, sekalipun banyak pergumulan dialami. Dia akan melihat Tuhan itu indah. Timothy Keller pernah berkata, religious people find God useful, gospel people find God beautiful. Seringkali kita memaksa Tuhan untuk menggenapi doa-doa sesuai keinginan kita. Bahkan seringkali kita merasa sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian kita menuntut Tuhan menggenapi pokok-pokok doa kita. Bukankah ini adalah tindakan yang kurang ajar? Bukankah ketika kita itu menuntut Tuhan untuk menggenapi doa-doa kita, bukankah itu adalah tindakan yang kurang ajar? Sebab Dia adalah Tuhan dan Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Tidak bermaksud mengecilkan jasa dari asisten rumah tangga, tetapi bayangkan jika Anda memiliki asisten rumah tangga atau sopir atau bahkan karyawan, tetapi ART atau karyawan itu justru yang memberi perintah seenaknya kepada kita sang pemilik perusahaan atau pemilik rumah. Bayangkan perasaan Anda jika doa-doa kita dijawab oleh Tuhan bukan karena kita baik, bukan juga karena Tuhan dapat dikontrol oleh doa-doa kita, melainkan jika doa kita dijawab itu karena doa kita selaras dengan isi hatinya dan itu berdasarkan kedaulatannya. Hal ini perlu menjadi perenungan kita. Apakah Kristus sudah cukup bagi kita? Apakah karya salib Kristus sudah menjadi sumber pengharapan kita? Apakah yang jadi kepuasan kita saat ini? Jangan heran kalau kita sering kecewa dengan keadaan. Jangan-jangan kepuasan kita itu hanya pada hal-hal yang sementara. Apakah itu pencapaian kita? Apakah kita menjadi puas ketika diakui banyak orang? Apakah kita menjadi puas ketika memiliki banyak materi? Mengapa kita banyak mengalami kekecewaan dan kehilangan pengharapan? Karena kita salah di dalam meletakkan pengharapan. Roma pasal 5 ayat 2 sampai 5 berbunyi demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seharusnya perjumpaan dengan Kristus itulah yang menjadi kepuasan terbesar bagi kita, orang percaya. Kerap kali kita tidak mengalami kepuasan yang sejati, bahkan mengalami kehilangan pengharapan, karena sebenarnya kita salah di dalam meletakkan pengharapan. Matt Chandler pernah berkata, kalau saya memiliki Kristus dan kehilangan segala sesuatu yang saya miliki, segala-galanya, tetapi kalau saya memiliki segala-galanya dan tidak memiliki Kristus, maka sebenarnya saya sudah kehilangan segala-galanya. Saya ulangi, kalau saya memiliki Kristus dan kehilangan segala sesuatu, saya memiliki segala-galanya. Tetapi kalau saya memiliki segala-galanya tidak memiliki Kristus, maka sebenarnya saya sudah kehilangan segala-galanya. Simeon yang hanya memandang cicipan keselamatan bisa memuji Allah. Seharusnya kita lebih berbahagia, kita sudah melihat karya salib Kristus. Kita yang sudah melihat penggenapan keselamatan Allah yang jauh lebih besar. Jikalau Simeon sudah puas di dalam hidupnya hanya dengan melihat keselamatan melalui bayi Yesus, apalagi kita yang sudah melihat dan menikmati realisasi dari pengharapan itu. Kita sudah melihat keselamatan itu sudah sampai kepada bangsa-bangsa. Ini adalah pengharapan bagi kita untuk tidak takut dan khawatir. Selalu ada alasan untuk memuji Allah dan bersyukur. Tetapi begitu sulit kita memuji Allah dan bersyukur, hal itu disebabkan hidup dalam penyembahan berhala dalam hati kita. Oleh karena itu hati kita perlu diterangi oleh Injil. Melalui perkataan Simeon kepada Yusuf dan Maria, Simeon mengatakan bahwa anak itu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi perbantahan. Apa maksudnya? Di sini kita melihat sebuah poin, yaitu Allah memberikan pengharapan mesianik, yaitu keselamatan bagi umatnya. Selanjutnya di dalam Lukas pasal 2 ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Anak itu Yesus yang akan menjadi berkat baik bagi Israel maupun bagi bangsa-bangsa lain. Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Yesus akan menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan terdapat konflik, tetapi bukan karena Yesus mengadu domba.
juga bukan karena Yesus menggerakkan orang untuk melakukan kekerasan atas nama agama, bukan di dalam pengertian itu, tetapi artinya bahwa Yesus datang untuk menjadikan nyata pikiran hati banyak orang. Ada orang-orang yang melawan kebenaran, ada orang-orang yang menolak pengenalan akan Allah. Alkitab mencatat Yesus datang sebagai terang. Mengapa dia disebut terang? Karena terang pasti membongkar semuanya, bukan? Orang-orang Farisi sangat terusik hatinya karena self-righteousness langsung dibongkar kesombongan mereka dalam memahami Taurat. Mereka yang tidak memiliki belas kasihan, itu semua dibongkar melalui perumpamaan Yesus. Rupanya ini tidak hanya berlaku bagi ahli Taurat pada masa itu. Hal ini juga berlaku bagi kita yang hidup di masa kini. Ini juga berbicara tentang konflik di dalam hati kita. Kita sebagai orang berdosa seringkali memiliki kebenaran versi kita sendiri. Seringkali kita menganggap kita paling bijaksana dalam mengambil keputusan. Seringkali kita lebih suka untuk menghidupi self-knowledge yang distorted, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga waktu berjumpa dengan Yesus, waktu berjumpa dengan kebenaran, ada konflik yang terjadi di dalam hati. Karena apa? Karena terang itu menelanjangi kerusakan yang mendalam di dalam hati kita, menelanjangi self-righteousness kita. Semua kerut-kerut, semua borok-borok akan kelihatan dengan adanya terang. Tetapi kita tidak suka dengan pemandangan itu. Kita lebih suka menutupi itu semua dengan make up yang tebal. Tidak heran, aplikasi filter kamera itu sangat disukai pada zaman sekarang. Sederhananya, kita tidak suka ketika kelemahan kita diekspos. Sesungguhnya kita itu akan merasa terganggu ketika kelemahan kita disorot. Ini bukan hanya soal fisik, tetapi yang terutama adalah penyembahan berhala yang ada di dalam hati kita. Karena faktanya ketika terang itu menghampiri kita, kebenaran terang Injil itu juga menunjukkan kerusakan-kerusakan yang ada di dalam hati kita, yang mungkin sebelumnya kita sendiri tidak tahu akan hal itu. Inilah artinya hati dan pikiran menjadi nyata waktu kita hidup di dalam terang. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 34b, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Tetapi di dalam ayat yang sama ini juga bisa menjadi penghiburan bagi kita, karena anak ini dijanjikan bukan hanya untuk menjatuhkan, tetapi juga untuk membangkitkan. Sungguh berbahagia mereka yang dibangkitkan dan bukan dijatuhkan oleh anak ini. Siapa yang dibangkitkan dan dijatuhkan? Yang dibangkitkan adalah mereka yang menyadari betapa berdosanya ia di hadapan Allah dan mengakui bahwa tidak mampu mengatasi dosa-dosanya dan menyadari bahwa ia membutuhkan sang penyelamat. Yang dijatuhkan adalah mereka yang merasa sudah cukup baik di hadapan Allah dan merasa lebih baik ketika melakukan ritual agamawi sehingga ia tidak merasa membutuhkan sang penyelamat. Biarlah kita menjadi orang yang menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa yang membutuhkan penyelamat. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Inilah yang dikatakan sebagai pengharapan sejati, karena kita memiliki pengharapan kepada Kristus yang bangkit. Ini merupakan jaminan dan penghiburan bagi kita orang yang ada di dalam Kristus. Apa hubungannya dengan Injil? Lukas 2 ayat 35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ini merupakan perkataan Simeon kepada Maria tentang keberadaan Yesus juga di dalam taraf tertentu akan menimbulkan kepedihan. Gambaran kesedihan ini menjadi sangat jelas sebab kata pedang, Romphaya, yang muncul di sini merujuk pada pedang yang panjang. Pedang panjang itulah yang akan menusuk jiwa Maria. Kisah-kisah selanjutnya menerangkan kepedihan ini. Maria harus belajar menerima kenyataan bahwa Yesus Kristus akan lebih taat kepada Bapaknya daripada orang tua jasmaninya. Di penghujung hidup Yesus, Maria harus menyaksikan penderitaan anaknya di atas kayu salib. Seorang teolog bernama R.T. France berkata, perkataan Simeon mengungkapkan secara kontras mikrokosmos miniatur dari paradoks Injil yang mendatangkan suka dan duka, dan di mana sukacita penggenapan akan tujuan kasih Allah dicapai melalui penolakan dan kematian anaknya. Dia rela terpisah dengan Allah Bapa, supaya kita yang terpisah dengan Allah dapat kembali berelasi. Dia rela ditolak, supaya kita diterima oleh Allah melalui Kristus. Dia rela menjadi hina, supaya kita yang hina dapat dimuliakan di dalam Kristus. Dia rela mati, supaya kita yang mestinya binasa mendapat hidup. Di sini kita melihat sebuah poin. Allah memberikan penyataan untuk menjelikan pikiran dan hati umatnya supaya mengenal Sang
penyelamat. Apa implikasi dari pembahasan hari ini? Karena Kristus turun ke dunia, kita tidak perlu takut akan masa depan, karena Dia telah menyertai kita. Kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan, karena dalam Kristus kita menerima pengharapan kekal. Kita tidak perlu takut menderita, karena Dia senantiasa mendampingi bahkan dalam penderitaan. Kita tidak perlu mencari kepuasan dari dunia, karena dalam Kristus kita dapat menemukan kepuasan sejati. Kiranya renungan ini menolong kita semua untuk semakin mengenal kisah Natal dan membuat kita bersyukur melalui kisah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.